Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa, salam budaya, salam kebajikan bagi kita semua, dan juga masyarakat Indonesia dimanapun kalian berada. Oke, perkenalkan saya Wildan Alfani Fitron. Dan saya Putri Nazira. Di sini kami sebagai host dalam acara Jagong Budaya bersama dengan Bapak Kepala Desa dan juga Ketua Paguyuban Seni Reok Onggopati, yaitu Bapak Dwi Bintoro ST. Langsung saja ya teman-teman, kita akan berbincang-bincang kepada Bapak Kepala Desa sekaligus Ketua Grup Reok Onggopati dari Desa Pelunturan. Nah, gini Bapak, mungkin bisa dijelaskan sedikit atau mungkin profil singkat dari panjenengan, mulai dari pendidikan sampai masuk dunia reok hingga saat ini menjabat sebagai Kepala Desa sekaligus Ketua Paguyuban Seni Reok Onggopati Desa Pelunturan. Monggo. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua. Terima kasih atas nama Kepala Desa dan Grup Reok di Onggopati kepada teman-teman mahasiswa Universitas Islam Negeri Muhammad Besari ya, yang dari Ponorogo yang telah turut serta dalam melestarikan budaya reok. Dalam hal ini pada kesempatan hari ini mengadakan wawancara begitu terkait tentang reok di Onggopati. Mungkin sedikit kami sampaikan tentang profil saya. Saya nama Dwi Bintoro, ST. Untuk sekolah saya SD di Pelunturan sini, kemudian SMP di SMP Pulung, kemudian SMA di SMA 1 Ponorogo, kemudian kuliahnya saya di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Saya mulai menjabat dari kepala desa mulai tahun 2007 sampai sekarang. Sampai sekarang saya masih menjabat. Jadi saya sudah 3 periode. Untuk berkegiatan reok saya sudah mulai dari muda. Dulu ikut di rombongan reok di Onggopati, mulai dari Paraga Warok dulu, ada Warok, kemudian saya berkecimpung di situ dan akhirnya ketika saya menjabat menjadi kepala desa, saya dijadikan ketua reok di Onggopati untuk Desa Pelunturan. Mungkin itu sedikit profil. Ya, mungkin gini Bapak, dari Desa Pelunturan itu kan memiliki banyak wisata budaya. Nah, ini bisa disebutkan apa saja wisata budaya yang ada di Desa Pelunturan? Untuk wisata budaya, kita bicara wisata ini sangat luas sekali, sangat kompleks. Ada kata wisata dan budaya. Kalau wisata itu jelas, dan budaya. Kalau budaya itu juga kompleks. Jadi semua adat kebiasaan yang terus dilakukan oleh masyarakat itu merupakan budaya yang ada di Desa Pelunturan. Nah, kalau yang berkesenian, untuk bidang kesenian, itu ada seni reok, kemudian seni kerawitan, kemudian bumbung suloyo, ada gajah-gajahan, ada orek-orek, ada teledekan, ada wayang, dan lain sebagainya. Jadi masih banyak Mas untuk kesenian. Ada lagi seni terbang, itu juga ada terbangan itu. Itu Mbak, seni yang ada di Desa Pelunturan. Ya mungkin gini ya teman-teman, jadi dari Desa Pelunturan itu memiliki banyak sekali wisata budaya, ya, dan salah satunya itu adalah kesenian reok Ponorogo. Nah, mungkin dari Bapak bisa menjelaskan bagaimana sih awal terbentuknya reok Onggopati di Desa Pelunturan ini? Sejarah panjang Mas tentang reok yang ada di Desa Pelunturan. Itu dimulai tahun 1870. Ya, 1870 itu masyarakat yang khususnya di Dusun Suru itu berkeinginan untuk membentuk suatu grup reok. Ya, awalnya itu belum ada kesenian. Maka dari itu warga masyarakat Dusun Suru itu bersepakat untuk membentuk grup reok. Nah, pada tahun 1870 akhirnya dibentuklah kepengurusan reok. Nah, di situ dipilih ketuanya, kemudian
pengrawitnya, pemainnya pada waktu itu. Terus sampai berjalan sampai tahun 1956. Karena di kurun waktu 1870 sampai 1956 itu ada pasang surut di grup Riok itu. Ya. Ada kalanya rame, banyak peminat, ada kalanya juga surut. Nah, pada tahun 1956 itu dari pemerintah menghidupkan kembali grup Riok yang ada di desa-desa, termasuk di desa Blunturan. Pada saat itu kemudian dibentuk lagi kepengurusan grup Riok itu. Tapi sebelum tahun 1956 grup Riok di sini itu belum ada namanya. Ya, belum ada namanya. Pada tahun 1956 itu atas anjuran dari pemerintah itu maka di masing-masing desa supaya dibentuk grup Riok. Nah, grup Riok itu kemudian diberi nama. Jadi kalau bisa diwajibkan gitu di tahun 1956 itu grup Riok diberi nama. Nah, saran dari Pak Komandan Koramil Pulung, namanya kalau nggak salah Pak Sugeng, itu menyarankan untuk grup Riok itu diambil dari tokoh yang ada di desa masing-masing. Ketepatan di sini ada namanya grup Mbah Onggopati. Nah, maka dari itu yang dijadikan nama grup Riok Onggopati mulai dari tahun 1956 sampai sekarang. Kemudian berjalannya waktu terus pasang surut silih berganti. Akhirnya pada tahun 1970 karena bapak saya itu menjadi kepala desa, akhirnya diketuai oleh bapak saya, Mbah Bikan Gondowiono itu. Sampai tahun 2007. 2007 saya menjadi kepala desa dan saya menjadi ketua grup Riok Onggopati itu. Sebenarnya ada maksud tertentu di Desa Blunturan ini kenapa kepala desa itu dijadikan ketua grup Riok di Desa Blunturan ini. Itu Mas. Oke, Bapak. Tadi kan sudah berbicara tentang sejarahnya ya, teman-teman. Mungkin apa yang menjadi ciri khas dari Riok Onggopati daripada Riok-Riok yang lainnya? Untuk grup Riok Onggopati memang berusaha mempertahankan, melestarikan apa yang sudah diwariskan dari para perintis Riok yang ada. Jadi mulai dari tahun 1870 itu terus berusaha dipertahankan sampai sekarang. Nah, bisa dikatakan bahwa grup Riok Onggopati itu merupakan grup Riok yang bisa dikatakan kuno, bisa dikatakan tradisional dan lain sebagainya. Jadi sini itu masih mempertahankan warisan dari para leluhur pendahulu tentang grup Riok di Onggopati ini. Jadi sini masih mempertahankan itu sampai sekarang. Itu. Ya, mungkin gini Bapak. Menurut informasi yang saya dapatkan itu dari grup kesenian Riok Onggopati itu kan memiliki sebuah pementasan yang unik sekali, yaitu adanya tokoh Petrojoyo dan juga Petrodolo dalam pementasannya. Nah, itu mungkin bisa jelaskan apa yang menjadi latar belakang dari adanya tokoh tersebut dalam pementasannya. Yeah. Awal terbentuknya Riok Onggopati atau di Desa Blunturan itu tokoh Petrojoyo dan Petrodolo itu belum ada. Jadi mulai awal itu ya adanya ya Pembarong, kemudian Bujangganong, Jatil, Klono, itu awalnya sama Pengrawit gitu. Nah, akhirnya pada tahun 1985 kalau nggak salah di Kabupaten Ponorogo ini membuat pedoman tentang Riok Ponorogo yang bisa dikatakan itu adalah buku kuning. Nah, itu yang dibentuk dari dinas Pariwisata pada waktu. Nah, di situ yang termasuk tokoh
tokoh menyusun buku kuning itu kalau sini ya Mbah Gani sama Mbah Bikan. Kalau Mbah Gani itu di iramanya, di pengrawitnya, kalau Mbah Bikan itu di pembarong dan pengrawitnya. Nah, disitulah pada tahun 1985 terbentuknya buku kuning itu, para tokoh reog yang ada di Ponorogo ini menyepakati tokoh-tokoh yang ada di dalam berkesenian reog gitu. Salah satunya adalah Potrojoyo dan Potrodolo. Nah, kenapa mungkin para sepuh kok mengadakan tokoh Potrojoyo dan Potrodolo kan gitu ya? Itu dikaitkan dengan sejarah atau cerita rakyat. Kalau sejarah kan perlu bukti otentik ya. Itu kalau cerita rakyat itu adalah cerita dari turun temurun. Itu maka dari itu dikaitkan dengan sejarah reog yang ada di Ponorogo yang dari Bantarangin dengan Kediri. Nah, Klono Sewandono ini kan asalnya dari Panji di Kediri ini. Nah, biasanya tokoh atau satria yang ada di Panji ini ada istilahnya kalau apa ya, penghibur atau penasehat gitu. Misalkan kalau ada di Mojopahit itu Sabdo Palon Noyo Genggong. Nah, kalau di reog ini, di Klono Sewandono ini ada Potrojoyo dan Potrodolo. Nah, itu terkait dengan cerita rakyat di kesenian reog itu. Nah, kenapa untuk reog Yonggopati ini tetap mempertahankan itu? Karena grup reog Yonggopati ini mempertahankan tentang ciri khas atau asal usul dari reog itu, dan di pedoman dasar buku kuning itu disebutkan Potrojoyo dulu, maka sampai sekarang reog Yonggopati itu tetap menampilkan tokoh Potrojoyo dan Potrodolo ini. Harapannya jangan sampai ini nanti tenggelam oleh zaman. Jadi kita tetap berusaha mempertahankan cerita rakyat tentang kisah dari reog Ponorogo ini. Kan itu tujuannya. Oke, baik Bapak. Dari informasi yang kita dapatkan juga, kan di sini ada sebuah pelestarian yang unik, di mana mulai dari kalangan anak-anak hingga seorang perempuan itu bisa melestarikan kesenian reog. Nah, itu apa yang menjadi latar belakang? Ya, seperti kita ketahui bahwa reog itu diusulkan menjadi warisan budaya di UNESCO. Nah, awalnya itu. Jadi salah satu syarat yang bisa disetujui oleh UNESCO menjadi salah satu warisan budaya adalah budaya itu bisa dilakukan oleh semua orang. Mulai dari anak-anak, ibu-ibu, remaja, orang tua, itu harus bisa memainkan tentang reog itu. Nah, berawal dari tahun 2015, Pelunturan itu mendapat program dari Kementerian Pendidikan, namanya program Indonesiana. Nah, Indonesiana. Nah, karena Pelunturan ini juga menjadi salah satu bagian dalam mengurus seni reog menjadi warisan budaya dalam hal ini UNESCO, maka di sini berusaha untuk membina warga masyarakatnya supaya bisa berkesenian reog. Maka dari itu kami selaku pemerintah Desa Pelunturan itu membina mulai dari anak-anak, mulai dari TK, kemudian juga ibu-ibu, dan alhamdulillah, dan Karang Taruna juga ada, alhamdulillah masyarakat itu mau berpartisipasi atau ikut senang untuk bisa menikmati dari kesenian reog itu. Jadi harapan kami dari pemerintah desa, selain itu bisa mempertahankan atau kelestarian reog Yonggopati, memang kita juga mempertahankan supaya tradisi atau warisan dari luar itu tetap terjaga, mulai dari kecil bisa menjiwai senang terhadap kesenian reog. Harapannya itu, dengan harapan nanti kalau sudah besar anak-anak ini bisa menjadi generasi penerusnya. Kita mulai dari
dari PAUD, Nah, reog sini itu kan kalau PAUD namanya Putu Kyonggopati, kalau ibu-ibu reog Putri Kyonggopati, kalau Karang Taruna itu reog Kyonggopati Mudo, kalau yang sepuh itu namanya reog Kyonggopati. Jadi ada wadahnya sendiri, tapi tetap dalam satu naungan reog Kyonggopati. Dengan harapan tetap terjaga persatuan di antara grup reog yang ada di desa sini. Itu tujuannya. Jadi tetap induknya di Reog Kyonggopati. Nah, mungkin gini ya Pak, bagaimana sih respon dari masyarakat, terutama generasi muda, dalam melestarikan seni reog yang ada di Desa Pelunturan ini? Yang namanya pelestarian itu tentunya banyak sekali tantangannya. Tantangannya mulai dari pendanaan, mulai dari pengaruh luar dan lain sebagainya, banyak sekali tantangannya. Seperti kita ketahui sekarang, Nyun Sewu, untuk grup reog kan banyak yang kreasi. Nah, sementara di sini tetap mempertahankan pakemnya reog itu. Nah, ini sangat berpengaruh pada generasi muda. Kenapa kalau tidak ikut kan gitu? Tapi kita berusaha, satu, kita bicaranya adalah tentang pelestarian terhadap generasi muda ini. Yang kedua, mereka harus bisa menjiwai tentang reog itu sendiri. Kita tanamkan kepada generasi muda. Tantangannya banyak sekali. Kemudian yang keempat adalah harus merasa bangga menjadi bagian dari reog Kyonggopati. Nah, nanti kalau ini sudah terbentuk, maka ini nanti insya Allah tidak akan terpengaruh oleh pengaruh luar. Karena memang berat sekali Mas untuk tantangan tentang pelestarian reog Kyonggopati. Gitu. Baik Bapak. Terus apakah reog Kyonggopati ini sudah dimasukkan ke dalam agenda promosi wisata budaya desa? Ya, desa wisata. Artinya kita bicara desa wisata itu harus ada namanya destinasi wisata. Destinasi wisata itu apa? Daya tarik wisata. Jadi kita berusaha memunculkan daya tarik potensi yang ada di desa Pelunturan. Salah satunya adalah reog Kyonggopati ini. Kenapa ini kita bisa jadikan unggulan, ya, menjadikan unggulan karena seni reog yang ada di Kyonggopati ini mempunyai ciri khas tersendiri. Nah, ini ciri khas ini loh yang menjadi destinasi wisata. Kemudian mulai dari tahun 2020 kita mencetuskan mendeklarasikan Desa Pelunturan ini adalah desa wisata, khususnya adalah desa wisata budaya. Maka dari itu di setiap tahun diagendakan untuk Pelunturan ini atau reog Kyonggopati ini menjadi agenda rutin promosi wisata untuk menarik wisatawan yang datang ke desa Pelunturan. Jadi sudah diagendakan. Setiap tahun pasti tambah ya. Nah, itu sudah diusulkan di dinas ya Pak? Terkait Sudah. Kalau lain lagi Mas, jadi kita konteksnya reog sama reog Kyonggopati lain lagi. Kalau reog itu secara umum, kalau reog Kyonggopati itu secara khusus. Artinya kalau di Ponorogo itu sudah, kalau mencari reog yang pakem itu pastinya larinya ke Pelunturan, nggak ke lain-lain. Karena yang lain nggak bisa. Anda bisa atau belum belajar? Mungkin itu. Nah, teman-teman, sepertinya Pak Dwi Bintoro membawa sesuatu nih. Mungkin bisa panjenengan jelaskan apa yang jenengan bawa. Terima kasih teman-teman. Jadi kita membawa suatu arsip gitu ya. Bukannya arsip, ini ya suatu catatan gitu. Nah, catatan ini merupakan catatan sejarah seni reog Kyonggopati yang dari Desa Pelunturan. Nah, yang menulis ini adalah yang memberikan nama reog Kyonggopati itu. Beliau sudah meninggal, tapi sebelum meninggal saya tanyakan dan beliau berusaha menulis. Jadi di sini
dikisahkan mulai tahun 1870 tadi perjalanannya itu sampai sekarang ya, sampai beliau meninggal itu ditulis semua di situ. Jadi kita Reok Yenggopati itu merupakan kalau cerita rakyat iya, cuma perjalanannya waktu yang ada di Desa Punturan itu merupakan sejarah tersendiri bagi Reok Yenggopati. Jadi kita berusaha menulis sejarahnya itu. Besok kalau ada anak cucu kita yang tanya sebenarnya bagaimana toh Reok Yenggopati itu, kita bicara khusus di Reok Yenggopati. Nanti anak cucu itu akan bisa mengerti sejarah tentang Reok Yenggopati, dan itu nanti kalau anak cucu ini kenal tentang dirinya sendiri, grup Reoknya sendiri, ini akan menjadi suatu kepercayaan, suatu kebanggaan tersendiri bagi generasi muda. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah kita berusaha dari pemerintah desa itu melegalkan grup Reok Yenggopati ini sesuai dengan aturan negara yang berlaku. Maka dari itu kami berusaha mendaftarkan seni Reok Yenggopati ini menjadi mempunyai kekuatan hukum. Nah, mempunyai kekuatan hukum, kita daftarkan ke notaris. Jadi ini adalah badan hukum tentang Reok Yenggopati, dengan harapan nanti seandainya dari pemerintah itu ada program dan lain sebagainya, karena aturannya yang berhak menerima program ini adalah yang mempunyai legalitas secara hukum untuk menerima program itu. Maka kami berdasarkan pengalaman yang ada, pemerintah Desa Punturan mendaftarkan seni Reok Yenggopati ini menjadi suatu lembaga hukum atau badan hukum yang ada. Harapannya seperti itu. Dan ini mungkin saya tunjukkan, ya. Saya tunjukkan ini badan hukum, ya, notaris ini, kantor notaris BPAT tesis dari Kurniawan. Ini adalah badan hukum atau akta pendirian dari Reok Yenggopati. Lah di sini pengurusnya adalah saya sebagai ketua di Bintoro, kemudian Debik Setiawan ini sebagai sekretaris, Dimas Sutrisno ini sebagai bendahara, dan penasehatnya adalah Mbah Bikan Gondoyono itu sebagai penasehat. Jadi kita istilahnya ngurusi Reok nggak tanggung-tanggung ya, sekalian karena ini merupakan aset dari Desa Punturan. Ini itu Mas, yang arsip yang saya bawa. Mungkin gini ya Pak, harapan panjenengan untuk generasi muda seniman-seniman Reok baik dari Desa Punturan maupun dari kalangan seluruh dunia itu bagaimana pesan kepada generasi muda seniman Reok? Seniman Reok ini adalah seni adiluhung, syarat tentang makna yang sangat luar biasa, yang tidak hanya menjadi tontonan. Jadi Reok itu juga bisa menjadi tuntunan. Nah, karena di situ ada Wiromo, Wirogo, dan Wiroso. Jadi para pemain Reok kalau bisa diusahakan bisa menguasai tiga ini, dengan harapan nanti Reok ini tidak hanya menjadi tontonan tapi bisa menjadi tuntunan terhadap generasi muda yang akan datang. Oke. Ya mungkin gini Pak, tanggapan panjenengan terkait di Desa Punturan itu kan ada sebuah kesenian Reok, yang mana dalam ciri khasnya Reok Yenggopati itu tetap mempertahankan pakemnya. Nah ini bagaimana tanggapan panjenengan untuk kesenian Reok yang mungkin di luar Desa Punturan, yang senimannya itu bebas berekspresi atau bebas mengembangkan seni Reok, itu bagaimana? Budaya itu sangat luas sekali. Jadi kalau kita bicara budaya itu akan menjadi kekayaan gitu. Perbedaan itu akan menjadi kekayaan khasana budaya itu sendiri. Termasuk seni Reok. Gitu. Seni Reok sendiri ada yang klasik, ada yang kreasi, itu malah menjadi kekayaan budaya tentang Reok itu. Jadi semakin banyak kreasi, semakin ada yang mempertahankan tentang pakem, itu akan menjadi kekayaan tersendiri, kekayaan budaya tentang Reok sendiri. Jadi kita malah merasa senang, enggak apa-apa gitu, enggak apa-apa. Malah silakan berkembang. Tapi jangan meninggalkan pakemnya.
ya berkreasi boleh tapi jangan kebablasan gitu. Itu enggak apa-apa, malah kita senang. Jadi kita harus tahu rambu-rambu lah, jangan sampai kebablasan kan itu. Itu termasuk pesan dari Mbah Kung, bikan juga seperti itu. Nggih. Mungkin gini teman-teman, jadi pesan dari Mbah Lurah sekaligus Ketua Paguyuban Seni Reog Onggopati dari Desa Pelunturan itu dari seniman yang ada di dunia, seniman reog yang ada di dunia itu tetap bebas berekspresi mengembangkan kesenian reog Ponorogo, tapi jangan sampai melupakan sejarah dan juga pakem yang ada, gitu ya Pak. Mungkin itu ya teman-teman dari saya, dan terima kasih kepada narasumber yang sangat luar biasa sekali, Bapak Dwi Bintoro yang saat ini menjabat sebagai Kepala Desa sekaligus menjadi Ketua Paguyuban Seni Reog Onggopati dari Desa Pelunturan. Dan mungkin cukup itu, saya Wildan Elvan Fitron. Dan saya Putri Nasira. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa di lain kesempatan. Mungkin cukup itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.